Hai, gue Pita. Mungkin selama ini lu melihat gue banyak ngomong soal menabung, investasi, financial independence. Terus lu merasa, ini orang ngomong apa sih? Gue nggak nyambung. Gue sehari-hari aja penghasilan nggak cukup. Tunggakan dan tagihan gue bertumpuk dan gue tiap hari diteleponin oleh debt collector. Stres. Gue mengerti bagaimana perasaan lu. Gua sendiri bukan berasal dari keluarga yang kaya, dan selama masa kecil gue, uang selalu menjadi sumber kekhawatiran dan permasalahan dalam kehidupan keluarga gue. Itu sebabnya setelah dewasa, gue mengajar diri gue sendiri bagaimana caranya mengelola personal finance, agar gue tidak mengalami hal-hal seperti ketika gue kecil dulu. Menabung, berinvestasi, financial independence, itu tujuan yang bagus. Tapi kalau sekarang ini membayar tagihan bulanan aja sulit, ya kita harus mulai dari langkah yang pertama ya. Kali ini gue akan ngomong mengenai bagaimana membuat budget untuk orang yang penghasilannya terbatas. Ketika lu punya penghasilan yang terbatas, pastikan bahwa biaya hidup mendasar lu selalu dipenuhi terlebih dahulu. Jadi begitu lu menerima penghasilan, berapapun itu, pastikan sebelum lu membayar tagihan atau utang apapun, selalu pentingkan uang buat 4 hal ini: makanan, tempat tinggal, utilities, dan transportasi. Jadi apa yang pertama dibayar? Makanan. Apapun yang terjadi, pastikan uang belanja makanan tetap ada. Makanan untuk elu atau makanan untuk keluarga dan anak-anak. Setelah itu, yang kedua, elu pastikan untuk selalu membayar tempat tinggal. Jangan sampai elu menunggak kos, kontrakan, atau cicilan tempat tinggal lu. Yang ketiga, bayar utilities. Utilities itu adalah hal-hal yang dipakai untuk di rumah lu lah gitu. Contohnya, listrik, air, telepon, dan untuk beberapa orang, internet agar mereka bisa bekerja atau belajar, terutama listrik dan air. Jangan sampai lu bangun dan mendapati bahwa listrik dan air di rumah lu diputus karena lu tidak membayar tagihan bulanannya. Budget yang terakhir itu adalah transportasi. Karena dengan adanya transportasi, lu bisa pergi bekerja dan mendapat nafkah. Budget transportasi ini bisa dalam bentuk ongkos jalan, menggunakan transportasi umum, uang bensin, cicilan motor, mobil, atau kendaraan yang lu pakai untuk sehari-hari bekerja. Tips gue, jangan menunggak cicilan rumah atau kontrakan atau kos, tapi lu bayar tagihan kredit. Kalau listrik di rumah lu hampir diputus tapi lu bayar tagihan Visa atau Mastercard, maka lu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup mendasar lu, dan situasi keuangan lu tidak akan maju-maju. Kalau memang penghasilan terbatas dan harus menunggak, pilihlah menunggak utang yang disebut sebagai unsecured debt atau kredit tanpa jaminan. Kreditor semacam ini tidak bisa mengambil kebutuhan mendasar lu seperti menyita rumah, mengusir dari kontrakan, atau menyita kendaraan ketika lu tidak bisa membayar tagihan. Kalau lu punya tempat tinggal, air dan listrik menyala, perut terisi, dan ada kendaraan untuk mencari nafkah, maka lu masih bisa hidup untuk berjuang kembali di esok hari. Setelah 4 hal ini terpenuhi, baru apapun yang tersisa dari pendapatan lu digunakan untuk hal berikutnya, seperti membayar uang sekolah anak, mencicil hutang, atau kebutuhan mendesak yang lain. Inilah prinsip dasar untuk mengatur keuangan bagi mereka yang penghasilannya terbatas. Prinsip yang gue sebut tadi merupakan adaptasi dari prinsip 4 Walls yang dipopulerkan oleh Dave Ramsey. Dia adalah seorang penasihat finansial Amerika Serikat yang populer. Ia mengajarkan agar kita selalu merencanakan prioritas dalam mengatur keuangan kita. Setelah keuangan lu lebih stabil, baru deh kita bisa ngomong mengenai melunasi hutang, menabung, berinvestasi, hingga akhirnya financial independence. Walaupun saat ini kelihatannya itu tujuan yang jauh banget, seperti kata pepatah Cina kuno, perjalanan 10.000 km dimulai dengan 1 langkah. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!